Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pemirsa, negara Jerman merupakan salah satu negara yang paling banyak diminati untuk pendidikan serta untuk bekerja, karena memang kualitas hidup di sana lebih tinggi, modern, dan juga nyaman nih untuk meniti karir di sana. Nah, pemirsa, tema kita hari ini yaitu meraih mimpi ke Jerman nih. Sudah ada bersama saya di pagi hari ini Bang Yayan Budiman selaku founder Stufa Germany. Halo, selamat pagi Bang Yayan. Ya, halo, selamat pagi Mbak Agnes. Gimana kabarnya Bang Yayan? Sehat, alhamdulillah. Mbak Agnes sehat juga? Alhamdulillah sehat juga saya. Oke, Bang Yayan, ini kan sebagai founder Stufa Germany ya. Sebenarnya sebagai founder ini awal mula ceritanya gimana sih Bang Yayan? Awal mulanya dari keprihatinan juga sebenarnya ya, dan peluang. Jadi prihatin karena kenapa banyak anak muda di daerah kita sendiri di Bengkulu ya, saya asalnya dari Kaur. Iya. Yang susah untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu, karena kita sangat-sangat minim sekali informasi gitu. Ada informasi tapi takut nanti kena tipu dan segala macam, dan orang tua di Bengkulu belum terbuka untuk melihat peluang itu gitu. Jadi kita ingin menyampaikan kalau saja ada peluang untuk ke luar negeri gitu. Yang kedua tadi peluang gitu, dan ternyata di luar negeri khususnya di Jerman itu peluangnya sangat terbuka gitu. Mbak Agnes bisa googling, per tahun itu Jerman butuh sekitar 400.000 orang tenaga kerja. Jadi Kabupaten Kaur tuh penduduknya sekitar 200 ribuan. Jadi kalau satu Kaur itu terbang ke Jerman nggak cukup, hanya untuk 1 tahun gitu. Malah kurang ya tenaga Malah kurang ya. Jadi peluangnya sangat besar sekali, dan kita mencoba untuk membantu gitu. Bagaimana caranya supaya anak muda di Bengkulu yang punya potensi, yang punya kemauan untuk keluar negeri, kita bantu supaya bisa ke Jerman. Bisa ke Jerman ya. Ya. Nah, untuk Stufa Germany ini sudah berapa lama berdiri di Bengkulu ya? Katanya baru ya kan? Iya, betul. Stufa Jerman ini baru ada di Bengkulu tahun 2021, Mbak Agnes. Tahun 2021. Ya, jadi baru mau jalan 2 tahun di Bengkulu. Tapi alhamdulillah, walaupun kita baru, kita sudah memberangkatkan tahun ini dan tahun kemarin itu totalnya sudah ada 12 siswa. 12 siswa. Ya, dan itu semuanya asli orang Bengkulu. Asli orang Bengkulu Asli ya. orang Bengkulu. Nah, sebenarnya mungkin masyarakat juga belum tahu nih, Stufa Germany itu apa sih gitu? Program pendidikan kah, kerja kah, atau bagaimana gitu Bang Yayan? Iya, jadi Stufa Jerman ini all in paket gitu ya. Jadi semua paket kita urus. Jadi mulai awal dari siswa persiapan bahasa Jerman, kemudian persiapan ujian, persiapan dokumen untuk visa, sampai nanti penempatan di Jerman. Yang kita bantu itu bisa untuk studi. Jadi kalau misalnya mau lanjut kuliah S1, atau dia juga bisa mengambil program Ausbildung, itu program sekolah profesi plus magang, atau kita juga bisa memfasilitasi teman-teman perawat. Kalau saat ini perawat yang mau untuk bekerja di Jerman, kita juga bisa fasilitasin gitu. Jadi kita untuk kuliah bisa, untuk sekolah magang bisa, untuk bekerja juga sebagai perawat juga bisa gitu. All in one ya, paket lengkap kayaknya. Paket lengkap. Jadi dari awal sampai nanti penempatan, orang tua atau siswa nggak perlu khawatir mereka nanti seperti apa di Jerman, karena kita juga punya tim yang di Jerman. Mereka juga udah 2 kali datang ke Bengkulu untuk kunjungan. Dan nanti tanggal 17 September itu bakal ada acara lagi. Ini spoiler dikit, nanti akan ada 3 orang dari Jerman datang ke Bengkulu khusus untuk buat acara seminar. Iya, seminar ya dari orang Jermannya langsung Betul, gitu ya. betul. Tapi kalau Abang sendiri berarti dari awal bukanya Stufa Germany di Bengkulu sudah sebagai founder kah, atau awalnya memang sebagai ininya siswanya mungkin ya waktu itu? Enggak, memang dari awal udah foundernya. sebagai foundernya gitu. Kita terinspirasi juga dulu dengan salah satu Bupati Kaur, mantan Bupati Kaur, Pak Herman Malik. Jadi beliau punya visi misi untuk memberangkatkan sebanyak mungkin ke luar negeri gitu. Memang nggak semua, karena tetap juga harus ada pemuda-pemudi kita yang di dalam negeri gitu. Saya terinspirasi dengan beliau ya, makanya saya coba untuk membuat bagaimana nih bisa berfungsi gitu. Kebetulan di Jerman punya banyak kolega yang bisa bantu, yang kebetulan juga bekerja di bidang ini pengurusan untuk membantu orang-orang dari luar negeri ke Jerman, dan mereka membutuhkan orang yang bisa untuk stay di Indonesia, tinggal di Indonesia dan mengajari bahasa Jerman. Jadi saya juga tetap terkoneksi dan bekerja untuk perusahaan Jerman sebenarnya, Mbak Agnes.
Tapi saya yang bagian di Bengkulunya. Bagian di gitu. Bengkulunya. Betul. Tapi kalau dari abang sendiri nih Bang Yayan, kenapa sih lebih tertarik ke Jerman? Karena kan sebenarnya untuk beasiswa dan juga kerja itu kan banyak dari negara-negara lain juga kan ya. Betul. Kenapa ke Jerman? Satu, saya pernah tinggal di Jerman waktu itu. Berapa lama waktu itu Bang Yayan? Sekitar 5 tahunan. 5 tahunan karena Kuliah di sana. kuliah di sana. Betul. Dan saya melihat Jerman ini salah satu negara yang dalam hak asasi manusianya itu dia sangat mengedepankan hak asasi manusia gitu. Jadi orang takut, waduh nanti kalau kita ke Jerman kita bisa beribadah nggak ya misalnya. Kalau nanti kita ke Jerman ketakutan segala macam, dan itu tidak saya rasakan seperti itu. Kebebasan beragama, kebebasan berpendapat di sana dijamin, termasuk juga dengan gaji, pendapatan, hak hidup dan segala macam gitu. Dan itu berbanding terbalik dengan kita untuk beberapa hal seperti itu. Di kita kan anak mudanya banyak, tapi kesempatan untuk bekerjanya kurang gitu. Dan saingan juga udah banyak sekarang dengan komputer dan seterusnya. Di Jerman banyak bidang-bidang yang mereka memang kekurangan orang. Misalnya sebagai perawat atau juga di bidang perhotelan, koki, restoran, itu mereka kurang di bidang turismusnya. Untuk mengisi orang-orang itu, makanya mereka buka untuk ayo siapa nih yang mau ke Jerman gitu, dengan syarat yang dipermudah gitu. Dipermudah begitu ya. Betul. Tapi emang kalau misalnya anak-anak daerah tuh kebanyakan pengen kerjanya di luar negeri ya, karena peluang kerja di sana itu lebih ada gitu kan ketimbang di Indonesia yang memang jumlah penduduknya lebih banyak tapi untuk tenaga kerjanya peluang kerjanya sedikit seperti itu ya. Iya betul. Ya kenapa kita nggak tertarik untuk ke luar negeri gitu? Tadi ada program Ausbildung yang sekolah profesi plus magang kerja itu. Mereka masih sekolah dan magang, itu gajinya udah 16 sampai 20 juta rupiah. Wow. Mbak Agnes per bulan. Iya. Itu durasi sekolahnya 3 tahun, magangnya 3 tahun. Setelah magang 3 tahun itu gajinya langsung 2 kali lipat naik. Jadi bisa di atas 35 juta sesuai dengan UMR. Jadi UMR Jerman itu di angka 2.000 euro kurang lebih ya, tergantung kota dan negara bagian. Itu sekitar 32 juta rupiah. Waduh, per bulannya. per Jadi bulan. jadi selesai 3 tahun mereka pasti dapat kerja karena memang kekurangan orang di bidang itu, dan mereka sudah dapat UMR sekitar 32 juta rupiah. Dan untuk perawat lebih ekstrim lagi, gajinya sekitar 40 jutaan ke atas per bulan. Emangnya kenapa misalnya memang dari orang-orang Jermannya sendiri ya, yang mungkin memang sebagai koki tadi ya, sebagai orang-orang yang memang perawat dan sebagainya, karena mereka itu kurangkah jumlah penduduknya atau seperti apa? Yang pertama itu, jadi di Jerman itu terjadi problem resesi penduduk gitu, karena banyak anak mudanya yang memutuskan untuk punya anak itu di atas usia 40 tahun, dan itu pun jarang gitu. Jadi seperti Jepang juga sama problemnya. Oke, Ya, akhirnya jumlah kelahiran berarti mengurang berarti ya? Betul, ya. Jadi angka kematian lebih besar daripada angka kelahiran, dan itu membuat problem juga di Jerman. Dan mereka sudah memperkirakan di tahun 2030 Jerman itu berdasarkan statistik mereka akan kekurangan sekitar 3 sampai 5 juta orang pekerja gitu, karena tadi tidak ada Nachwuchs, itu bahasa Indonesianya, tidak ada orang yang meneruskan. Seperti itu. Ya problem itu yang tidak diketemui di Indonesia gitu kan. Indonesia kan kita justru surplus, 2030 kita bonus demografi. Benar-benar. Seperti itu. Makanya mungkin penduduk Asia itu lebih banyak merantaunya ke luar negeri ya. Betul. Nah, sama seperti orang Jerman juga. Jadi pertama tadi angka kelahirannya sedikit, yang kedua anak mudanya ini udah nggak mau bekerja di bidang itu. Mereka nggak mau bekerja di bidang keperawatan. Karena ekspektasinya lebih tinggi kah untuk dunia kerja gitu. Mereka ingin keluar negeri juga. Oh alah. Kita pengen keluar negeri, mereka juga pengen keluar negeri. Betul, jadi anak-anak muda di Jerman itu mereka merasa kalau mereka tinggal di Amerika, misalnya mereka tinggal di Inggris, atau malah mereka tinggal di Asia, mungkin di kayak Bali, kan sekarang lagi ngetren juga, itu keren. Dan tuntutan kerjanya nggak terlalu besar seperti itu di Jerman. Ya mereka lebih lebih tidak tahan banting lah dibandingkan dengan orang-orang kita, orang Indonesia. Kita kan sanggup kerja 8 jam, 10 jam gitu ya, dengan gaji yang kecil nggak masalah gitu ya. Apalagi dengan gaji yang besar kan di sana. Iya. Tapi sebenarnya kalau untuk pendidikan dan juga kerja di Jerman itu harus bisa bahasa Jerman, atau misalnya ada bekal bahasa Inggris yang sangat aktif, bos, bisa nggak, Bang Yayan? Bahasa Inggris kita nggak perlu aktif ya, bahkan itu bukan syarat untuk ke Jerman. Yang paling penting itu kita bisa bahasa Jerman. Jadi pemerintah Jerman sudah menentukan level bahasa Jerman tertentu yang harus kita capai kalau kita ingin ke Jerman. Gitu. Jadi cukup dengan level bahasa Jerman itu kita udah bisa masuk ke Jerman. Makanya tadi saya bilang ke Jerman itu sekarang dipermudah.
dari dinas Kementerian Luar Negerinya Jerman pun sudah membuat peraturan itu. Kementerian untuk Tenaga Kerja Jerman juga sudah membuat peraturan itu. Itu banyak berita-beritanya mereka mempermudah akses untuk orang asing bisa ke Jerman, termasuk di kedutaan. Hanya dengan bahasa Jerman bisa ke Jerman gitu. Banyak pertanyaan. Kalau misalnya saya buta warna misalnya, kalau saya nggak good looking misalnya. Ya benar-benar. Ya kan biasa kan syarat pekerjaan good looking, Iya. tinggi, semampai dan seterusnya. Di Jerman nggak ada seperti itu. Ya, jadi nggak ada syarat berat badan ideal atau misalnya harus sanggup ngangkat beras 50 kilo. Harus Yang penting bisa bahasa Jerman intinya. Yang penting bisa bahasa Jerman, sehat jasmani dan rohani. Oke Bang, yang kita jeda dulu nih ya Bang ya. Oke. Nanti kita bahas lagi nih terkait dengan tema kita, yaitu meraih mimpi ke Jerman. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.